buat jajan. Ya udah nggak apa, ini kamu pegang. Ya, makasih, Kak. Ya sama-sama. Tapi besok kalau neneknya lewat lagi, jangan lupa beli ya. Ya. Makasih ya. Ya. Ayo Nek. Makasih. Peye. Tapi alhamdulillah hari ini ya Nek ya. Lumayan ya, udah banyak waktunya ya. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan tetap lanjut jualan lagi sama nenek. Dan aku nyamar ini karena aku punya misi. Aku pengen coba kalau aku nyamar, apakah akan laku semuanya dengan outfit nyamar aku ini. Oke, let's go. Kita pakai masker biar lengkap penyamarannya. Oke, ready? Bismillahirrahmanirrahim, doakan aku guys. Oke, jadi kamera jangan ngikutin deket, nanti candid aja ya. Jadi dari jauh aja, oke? Oke. Ayo Nek. Peye. Payak, Bu, payak. Bu, payak, Bu. Bu, payak. Beli, Bu, payak. Ah, kemarin juga nggak enak. Keras peye nenek. Nggak suka. Enak. Nggak mau beli lagi. Beli, Bu. Sana. Udah. Cici, Siap, Bu. jualan yang enak dong. Masih aja ada yang ngatain peyenya nenek nggak enak. Padahal aku sendiri nyobain dan pey nenek tuh enak banget. Aku suka banget. Peye. Peyenya. Bu, dagangnya jangan di sini ya. Nanti dagangan saya nggak laku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sabar. Padahal rezeki kan udah ada yang ngatur nih. Nah, iya. Berjualan keliling kampung rasanya sangat lelah. Bagaimana tidak? Kaki yang harus terus berjalan, tangan yang harus terus memegang keranjang dan suara untuk berteriak sangatlah sulit dilakukan. Tapi beginilah keseharian Nenek Darwiyah. Dari beliau, aku mengambil banyak hikmah dalam kehidupan. Bahwa setiap tetes keringat akan menghasilkan buah yang manis. Dan aku akan lebih banyak bersyukur atas apapun yang aku miliki. Meskipun baru sehari bertemu beliau, rasanya aku akan rindu sosok Nenek Darwiyah. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, Nek. Peye, Bu. Payak, Bu. Beli peyenya, Bu. Ya coba sini lihat peyenya. Berapa duit Nek ini peyenya Nek? 5.000. Lah mahal amat sih Nek. Sampai 5.000. Payaknya. Ih kemahalan Nek itu Nek. Ketika jualan peye, kalau nyamar itu hampir nggak ada yang mau beli bahkan. Tapi kalau aku nggak nyamar, ada aja yang beli walaupun imbalannya ya harus foto dulu. Dan setelah foto mereka baru mau beli dagangan peyenya nenek gitu. Nek, kita istirahat dulu ya. Iya. Ternyata sulit juga ini ya, ngejualin peye keliling setiap hari. Nah teman-teman, mungkin beberapa dari kita melihat nilai Rp5.000 itu kecil atau bahkan nggak ada artinya. Iya. Tapi buat nenek, 5.000 ini adalah nilai yang sangat berharga. Sedih banget. Sedihnya kenapa nih? Buat lanjut jajan nggak ada. Jajan dagang nggak laku. Benar gak tega sih aku yang sehari aja ngikutin nenek sih. Ini kerasa sih berat banget sih aku benar-benar banyak pelajaran bersyukur sih dari nenek. Dan ngerasain betapa susahnya ingin terlihat baik dan nggak mengecewakan orang yang disayang gitu sama nenek. Ini suka sedih nggak kalau ngecewain cucunya? Sedih lah. Apa kadang cucu suka minta dibeliin apa kalau habis Minta pulang? jajan.
jajan, minta duit. Nggak punya duit dari mana? Saya nggak punya duit lagi, dagang nggak laku. Kadang sedih ya Nek ya, bikin cucu kecewa ya. Cucunya nakal-nakal banget. Nakalnya biasa Ngebukin, kadang-kadang narik rambut. Jadi saya sedih, nggak punya duit, dagang kagak laku. Marah-marah mulu, dagang dari pagi sampai sore nggak dapat duit. Anak-anak minta jajan gitu, saya dimarahin mulu. Jadi saya sedih banget. Mau kemana? Saya nyari duit lagi. kadang suka nggak pulang juga ya? Iya. Berapa lama nggak pulang? Kadang-kadang 2 hari sekali baru pulang. Anak-anak nakal-nakal semua. Saya domelin mulu. Tain apa? Dikatain nenek-nenek ketengahnya bisa nyari duit. Dagang aja nggak laku. Gitu. Semoga Allah selalu ngejaga nenek ya. Iya. Selalu ngelindungi nenek, ngasih keberkahan buat nenek dan dagangannya ya. Amin, iya. Semoga jadi nenek yang jadi kebanggaan buat Iya, cucu-cucunya ya. amin, iya. Mungkin mereka juga masih kecil, masih belum mengerti usaha Ngerti, nenek. iya. Dagang susah banget sekarang. Nyari duit 5.000 aja susah. Nah ini udah cukup sore nih, bentar lagi gelap. Kita pulang dulu ya, Iya. istirahat ya. Akhirnya kami pulang ke rumah nenek. Di jalan pulang itu ketemu lagi sama Sari dan Ucup. Sari, dari mana aja kamu? Semalaman nggak pulang, dari kemarin. Nginep ya? Madis ya? Nek. Kemana aja? Kalau nggak percaya tanya Mas Ucup. Maaf Nek, saya cuma ngejemput. Semalam dia nginep di rumah temennya. Kalau nggak percaya saya telepon temennya nih. Nah di situ nenek kelihatan kayak nggak suka banget sama Ucup ini. Ini bener kan semalam si Sari nginep di situ? Iya benar. Iya. Bener kok. Itu Nek, nggak percaya. Iya, nggak bohong. Bener, Sari teh semalam nginep di rumah saya, Nek. Nemenin saya lagi sakit. Bukan, Mah, nggak bohong kan? Iya. Itu nggak bohong. Nanti jangan sekali-kali lagi ya. Ini aja buat ngasih oleh-oleh buat nenek dari Mas Yusuf. Tapi nenek nggak mau disogok. Nggak mau. Habis kalau pulang malam mulu. Malukan sama tetangga. Pulang ya, ayo pulang. Iya Nek. Santai. Pulang. Ketika sampai rumah, aku tanya, ternyata nenek cuma takut kesepian, takut ditinggal, takut nanti pasangan baru menantunya itu nggak sayang sama nenek, nggak sayang sama cucunya. Jadi nenek takut merasa kesepian, ditinggal atau enggak cucunya tidak disayang. Banyak kekhawatiran nenek seperti itu. Nek, tadi kenapa nenek kelihatannya nggak suka banget sama Ucup? Saya lihat Ucup kayaknya orangnya baik. Iya sih, tapi saya nggak suka. Kasihan sama anak saya. Anak saya kan belum lama meninggal. Takutnya Ucup nggak sayang sama cucu saya. Saya sayang sama cucu. Nggak mau diganti posisinya sama dia. Antanya nih takut mantunya salah pilih. Takutnya nggak sayang sama anak-anak. Kasihan cucu-cucu saya. Saya juga sayang sama cucu saya. Gak bisa saya ntar sama siapa kalau saya kawin sama orang lain. Nenek takut ditinggal ya. Aku ditinggal, sayangnya kesepian dong. Nenek Daruya memiliki menantu yang sudah punya teman dekat. Nenek Daruya terlihat tidak begitu merestui hubungan mereka lantaran takut ditinggal menantunya menikah. Kemudian dia akan jauh dari cucunya dan hidup sebatang kara. Ternyata
Sebegitu takutnya nenek tinggal sendirian di sisa hidupnya. Dan setelah semua kekhawatiran nenek dan kesedihan nenek, sampai akhirnya aku ajak nenek untuk melihat surprise yang udah aku siapin dan tim semuanya untuk warung baru peyeknya nenek. Dan alhamdulillah nenek senang banget. Saya ada mau ngasih lihat sesuatu sama nenek, biar nenek nggak sedih lagi. Tadi kan habis marah-marah, habis sedih melihat Ucup sama Sari. Ini saya mau ngajak nenek ikut saya ya. Iya. Belum capek kan? Saya tiba dulu panas. Iya. Oke, saya terus ini ya Nek. Iya. Sekarang kita mau lihat jalan keluar. Ayo. Nah, Nek, Iya. coba Nenek baca. Peyek Nenek Darwiyah. Alhamdulillah ya Allah, doanya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, syukurin ya Allah. Alhamdulillah. Ini warung buat Nenek 1 tahun dari aku dan tim ya. Nenek nanti bisa pergunakan warung ini sampai 1 tahun ke depan untuk Makasih. Nenek jualan. Jadi nggak perlu lagi Nenek harus jalan jauh-jauh kena panas matahari setiap hari ya. Nenek nggak banyak. capek-capek, bisa makasih, bersyukur, ngerawat ya cucu Allah. juga, Iya. tenang, bisa bawa cucunya ke sini. Dan ada satu Allah. lagi Nenek. Ini ada uang modal untuk Nenek berjualan. Ya, tambahan modal tolong diterima. Alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki lagi ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki ya Allah. Ya Allah. Iya ya Allah. Semoga berkah buat Amin, Nenek dan keluarga. Amin. Tolong dijaga baik-baik Iya. ya. Amin ya Allah. Terima kasih juga. banyak ya Allah. Ya, saya juga makasih sama Iya. Nenek udah ngajarin saya banyak hal, Iya. banyak pelajaran yang bisa saya dapetin selama 1 hari Iya. menjadi penjual peyek. Iya. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak ini. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman semua, selesai sudah perjalanan aku menjadi penjual peyek sehari saja. Banyak banget pelajaran hidup yang aku bisa dapetin selama sama Nenek Darwiyah, tentang perjuangan, bersyukur, nggak kenal lelah, nggak menyerah untuk ngelakuin apapun untuk orang yang tersayang. Terima kasih semuanya udah ikut mendukung perjalanan aku. Semoga banyak kebaikan yang juga kalian bisa terima. Terima kasih. Saya Nenek Darwiyah, dagang peyek, dipanggil Nenek Peyek. Keliling tiap kampung, umur 65. Saya nggak sangka ketemu artis Nadikri, orangnya baik, seneng banget. Nadikri bilang, Nadikri mau bantuin saya dagang peyek keliling kampung. Lagi tabrak motor, saya palanya lagi pusing, dagangnya nggak laku-laku. Untung ada Nadikri nolongin, alhamdulillah. Pala saya puyeng banget, lemes. Kalau peyeknya nggak laku nggak bisa makan. Ini jajan saya, ongkosnya dari mana? Jajannya dari mana? Kan sekolah besok paginya. Lagi di pasar, Nadikri belanjain dagangan peyek, belanjaan, ada kacang, ada tepung. Tuh Nadikri yang belanjain. Pas saya liwat, habis belanja, tukang telur marah-marahin saya nagih. Enak sama Nadikri, saya malu-maluin amat, yang bayarin Nadikri akhirnya tuh. Kasih ya Nadikri, udah bayarin utang, udah belanjain, alhamdulillah. Semoga Nadikri selalu sehat, selalu sukses. Doain deh Nenek. Waktu Nadikri bantuin bikin peyek, angus, namanya juga artis. Gak pernah goreng, gak pernah begawe, jadinya angus dah. Kejualan, saya ditemenin Nadikri.
Saya seneng banget, dagangnya laku banget, banyak yang minta foto. Waktu mukanya ditutupin gak ada yang beli. Malah saya dihina, dikatain, diusir. Itu kan makanan saya sehari-hari, saya dagang gitu. Dikri menginap di rumah saya. Rumah saya kan jelek. Dia napi maksa, minta nginep. Lagi Dikri ngaji, saya ingat anak saya. Saya sedih banget Dikri ngaji, karena anak saya pinter banget ngaji. Suaranya sama banget sama anak saya, ya Allah. Suara Dikri bagus banget. Dikri banyak nyamuk, saya pasangin deh bakarin buat nyamuk. Pagi saya tidur, Dikri bangunin saya. Mantu saya belum pulang. Jangan-jangan nginep dia sama Sucup. Gak pulang-pulang, semalaman. Bukan apa-apa, kan belum muhrim. Gak enak sama tetangga, orang-orang pada ngomongin. Saya sebenarnya sedih banget. Kalau nanti mantu saya nikah lagi, terus bawa cucu saya pergi. Saya sendirian aja di rumah. Batang kara, nggak ada yang nemenin. Saya nggak mau sendirian. Sebenarnya mama cucu baik banget. Semenjak dikasih warung sama Dikri, saya seneng banget. Saya nggak perlu jalan keliling lagi. Jadi saya bisa jualan sembako juga di rumah. Yang beli juga banyak, alhamdulillah banget ya Allah. Ini beneran dikasih warung, kasih modal sama Dikri. Warungnya gede, pinggir jalan, bersih, banyak yang lihat. Alhamdulillah, Dikri bisa sehat di sono. Ini ada telepon dari Zikri. Ya. Megang gimana megangnya? Taruh aja ke sini. Taruh sini. Bagaimana ya Dikri? Selamat sono ya, sehat ya? Alhamdulillah, nenek juga sehat. Di sini dagangnya laku, banyak yang beli. Alhamdulillah dimodalin Dikri, ya Allah. Dikri kesini dong, main sama nenek. Nenek kangen banget. Sini ya. Cucu nenek nanyain mulu nih, Dikri. Main kesini napa? Banyak yang pada beli, lihat tuh banyak orang tuh. Kapan kemari? Iya. Waalaikumsalam, Dikri biar sehat, nenek biar laku dagangnya ya, alhamdulillah. Udah ya, Nek? Udah. Penonton pada beli peyeknya nenek ya, nenek peyek nih. Biar laku nenek peyek, enak banget peyeknya. Gigi nenek kan ompong, kagak bisa makan peyek nih.